Kita lanjut, kita membahas tentang kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan itu posisi. Fungsi terkait dengan motif untuk mencapai tujuan. Motif mencapai tujuan. Fungsinya apa? Tentu ada alat yang digunakan, ada alat untuk mencapai tujuan. Ya, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini sebenarnya merupakan dasar sebagai pembuka pengetahuan awal bagi para calon sarjana hukum yang ingin belajar lebih serius lagi tentang ilmu hukum. Maka itu fungsi mata kuliah ini ingin memberikan pengertian dasar yang baik, masih dasar, berarti hal yang pokok, hal yang fundamental, baik secara garis besarnya. Ya, ini karena ini tidak bisa kita membahas seluruh masalah hukum dalam satu mata kuliah ini, melainkan tentu perlu pengetahuan awal yang pokok dan sifatnya garis besar sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut, lebih mendalam tentang hal-hal lebih lanjut dari hukum yang ingin kita pelajari nantinya. Next. Ya, sekarang fungsi. Tadi juga fungsi ya. Fungsi dari mata kuliah ini adalah memperkenalkan, pengenalan. Ya, ini introducing bagi calon sarjana hukum. Kemudian ya, memperkenalkan, ya sebenarnya perkenalan belum pengetahuan. Ya, apabila kita berkenalan dengan seseorang itu ya sebenarnya masih hal-hal yang menarik. Kalau ingin kita melanjutkan perkenalan, bisa dilanjutkan dengan relasi-relasi yang mendalam artinya. Nah, itu dalam bentuk pacaran, kalau ada relasi pacaran, kemudian ditingkatkan lagi relasi menjadi perkawinan dan seterusnya. Nah, ini pengetahuan PHA ini juga sebagai dasar dalam rangka studi hukum. Ya, hubungan pengantar ilmu hukum dengan ilmu lain. Ya, mata kuliah PIH ini sangat erat kaitannya dengan PHI. Jadi balik hurufnya saja ya. PHI itu pengantar hukum di Indonesia. Nah, kedua mata kuliah ini mata kuliah yang pokok, masih mata kuliah dasar. Kalau PIH ingin mengenal bedanya PIH dengan PHI. Kalau PIH ilmu hukum sifatnya gagasan dan fenomena atau gejala gagasan sama gejala yang sifatnya umum. Ini bedanya, keduanya terletak di arah dalam hal ruang dan waktu. Ini bedanya ini.
kalau pengantar hukum di Indonesia, pembahasan hal-hal terkait dengan hukumnya dibatasi oleh dua hal ini. Ruang, ini dalam definisi ada cakupannya tertentu dalam lingkup ruangnya apa? Dalam bentuk wilayah. Ruangnya dalam bentuk wilayah. PHI pengantar hukum di Indonesia di mana? Di wilayah NKRI yang menjadi kedaulatan Republik Indonesia. Nah, kalau waktunya bagaimana? Waktunya kapan? Di masa sekarang. Nah, karena PHI ini sifatnya nanti ada istilah jus constitutum sama jus constituendum. Nah, kalau pengantar hukum di Indonesia mempelajari hukum secara jus constitutum, hukum yang berlaku di masa sekarang, artinya hukum yang telah ditetapkan untuk berlaku di wilayah NKRI sekarang. Implementasinya apa? Hukum di Republik Indonesia sekarang. Itu kalau pengantar hukum di Indonesia. Ya, sedangkan kalau pengantar ilmu hukum ini tidak terbatas di ruang dan waktu ini, melainkan konsep gagasan sama gejalanya lebih luas, tidak dibatasi, tidak di Indonesia, tidak di Amerika, tidak di Barat, tidak ada di Timur, tidak dalam konteks sekarang, tapi juga akan datang. Kami juga nanti akan membahas tentang hukum apa yang ideal untuk diberlakukan di masa-masa mendatang, atau hukum yang ingin dicita-citakan oleh masyarakat. Karena itu maka objek kajiannya tentu berbeda. Bedanya tadi apa? Terkait dengan ruang atau tempat, juga negara dan waktu. Kalau PIH kapan saja, di mana saja. Kalau PHI di wilayah tertentu, NKRI Amerika apa di mana, dan kapan? Tidak kapan saja, tapi sekarang, saat ini yang berlaku. Itu intinya. Next. Ya, kalau di Indonesia itu apa? Di Indonesia itu menunjukkan ruang saat ini, waktu. Ruang, waktu. Kalau PIH lebih luas, tanpa ada batasan dua hal tadi. Jelas ya? Yang meskipun berbeda, dua mata kuliah ini relasinya sangat erat. Keduanya sama-sama mata kuliah dasar. Juga selain dasar juga penunjang untuk mempelajari mata kuliah hukum lebih lanjut, dan Anda bisa lebih kenal mendalam nantinya. Ini pengenalan awal, pengenalan lebih lanjut untuk berbeda. Kenalan dengan gebetan, dengan berpacaran dengan gebetan sudah menjadi pacar, itu untuk berbeda. Perbedaannya apa? Tingkatan mendalamnya kenal itu berbeda, apalagi kalau sudah menikah. Terus kaidah hukum, kita belajar tentang kaidah hukum. Ini udah sesi tersendiri ya, nanti dilanjutkan kaidah hukum. Yuk, see you. Assalamualaikum. Lanjut kita akan membahas materi ini, kaidah hukum. Pertemuan kedua ya. Lagi pertemuan kedua.
kaidah kaidah mempunyai makna lain, yakni norma. Untuk lebih mudah pemahaman, silahkan membacanya norma ini sebagai aturan, kaidah, norma, aturan. Itu kita konsepsikan dalam benak kita punya makna yang sama. Bermudahnya, kaidah atau norma bisa diartikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku sebagai seorang warga negara atau sebagai seorang anggota masyarakat. Tentu sebelum kita berbuat sesuatu, mau makan, minum dan seterusnya, itu melihat norma apa yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimanapun juga kita tidak bisa seenaknya sendiri makan. Terus juga kita akan melihat bagaimana kalau kita makan, misalnya ketika kita mau makan dilihat ada tamu dan itu kita akan risih makannya. Kalau enggak menawarkan dulu, monggo mas, seperti itu. Tentu karena kita bagaimanapun juga sebagai bagian dari masyarakat, kita terikat oleh masyarakat, dan ikatan ini ada dalam bentuk norma, aturan, yaitu aturan kesusilaan, aturan kesopanan, bahkan ada aturan agama bilang apa. Untuk kita juga setidaknya memperhatikan itu dan mempertimbangkan itu sebagai bagian dari keputusan kita untuk bertindak. Sholat tidak sholat, misalnya melihat itu ada masyarakat, ada Tuhan, ada makhluk hidup lain. Tentu ini menjadi pertimbangan kita dalam bertingkah laku. Mungkin ada negara sudah sama, dipertimbangkan semua itu. Norma ini menjadi mengatur, akhirnya norma itu mengatur tingkah laku manusia hingga menjadi pedoman bagi dirinya untuk berperilaku. Gunanya apa? Menjaga keseimbangan kepentingan. Kepentingan siapa? Antar manusia, kepentingan sosial, dengan masyarakat lebih luas, kepentingan negara, dan kepentingan keagamaan kita misalnya. Itulah fungsi dari norma. Kaidah yang membaginya menurut tingkatan daya ikatnya dari rendah ke tinggi ini. Arahnya dari rendah ke tinggi. Artinya cara. Nah, ini lebih individual. Kemudian ada kebiasaan masih individual juga. Kemudian ketika tergabung dalam komunitas itu ada mores, ada tata perilaku, ada sopan santun. Dan ini akhirnya sopan santun ini menjadi sebuah custom, adat, kebiasaan. Akhirnya setelah komunitas sosial akhirnya merubah jadi suatu negara, maka muncul sebuah law. Kemudian muncul lagi fashion norma fashion atau norma mode. Ini lebih trennya lebih ke arah sosial lagi ya, masyarakat. Karena masyarakat cenderung lebih individualis nanti ya. Nah, negara dianggap nanti tidak boleh ikut campur terlalu dalam kehidupan individunya. Kemudian ada sarjana hukum yang melihat keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat, ini lebih sosiologis. Ini lebih individualis, tapi cara pandangnya lebih ke individualis ya. Ada sosialnya, tapi ditekannya di arah individu. Kalau ini
ini adalah sosial, bahwa intinya apa, individu itu tidak di sini individu itu tidak bebas tapi terikat oleh oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti agama bilang apa, halal haram, wajib atau tidak boleh. Soalnya juga menyatakan hal yang sama, itu sopan atau itu melanggar etika adat masyarakat atau tidak, sopan atau tidak, lagi hukum itu legal atau ilegal, sah atau tidak sah. Kita terikat, seorang individu dalam kehidupan individu terikat dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ciri-ciri dari norma, ciri-ciri dari aturan, yakni adanya mengandung perintah dan larangan. Dan perintah larangan ini dipatuhi oleh masyarakat. Kalau dipatuhi oleh masyarakat, kita sebagai bagian dari anggota masyarakat tentu menjadi pertimbangan untuk bertingkah. Ikut atau tidak ikut, kalau tidak ikut berarti kita devian, kita melakukan penyimpangan sosial, kita berbeda dengan masyarakat, dan cenderungnya kalau orang melakukan penyimpangan itu memperoleh hukuman sosial dari masyarakat. Lagi kalau sosial atau masyarakat ini sudah berubah, sudah berevolusi menjadi negara, maka sanksi sosialnya akan lebih besar. Unsur norma hukum, misalnya norma hukum, tetapi aturan sosial sekarang sudah menjadi norma hukum lebih spesifik. Berarti ada kehadiran negara sebagai pemaksa, sebagai penguasa yang bisa memaksakan aturannya pada warga negaranya. Unsur-unsurnya apa? Ada aturan atau tingkah laku dibuat oleh otoritas seluruh negara, ada lembaganya, institusi hanya memaksa untuk bisa memaksakan aturan memakai piranti sanksi. Itu tambah satu lagi, selain memaksa punya karakter memonopoli ya. Tahu ya permainan monopoli? Kalau permainan monopoli ini sifatnya memilih, nanti endingnya adalah memilih siapa who can be ruler, siapa yang menjadi pemonopoli, siapa yang menjadi penguasa yang mengatur seluruh masyarakat lainnya. Kalau monopoli itu saling mengalahkan, ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Itu sifatnya kapitalisasi ya. Nah, kalau ini kapitalisasi dalam konsep kenegaraan tidak ideal apabila dikuasai oleh seseorang individu yang berkuasa, tapi idealnya adalah pihak ketiga yang Mas, tanya dengan jam berapa? jam 9.21 Bu. Nggih, sami-sami. Ini lagi ada di jalan, mohon maaf ya. Memonopoli. Kalau monopoli itu ya akhirnya apa? Ya menjadi satu-satunya orang yang berkuasa yang mengatur dan orang lain yang diatur. Seperti adanya usaha yang monopoli dimiliki oleh negara, keberadaan BUMN, negara menguasai bidang kelistrikan, ada PLN, negara menguasai transportasi kereta, ada PT KAI. Nah, ini sifatnya monopoli, orang lain tidak boleh masuk, dan satu-satunya boleh mengatur
Yang memonopoli adalah negara. Ada karena apa? Ini mengandung hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, maka kesejahteraan warga negara bisa tergerus karena monopoli dari pihak swasta. Ya, karena itu sebaiknya dikuasai oleh negara. Dari sisi sasaran berlakunya, ya, kita mengenal norma hukum secara yuridis. Yuridis ini penting dalam kehidupan bernegara. Aturan itu harus keberlakuannya harus secara de jure, secara hukum harus fix berlaku positif. Ini penilaian analisis secara yuridis. Sosiologis ini lebih ke arah ke legitimasi. Yuridis juga legitimasi. Legitimasi yuridis ini lebih ke arah pengakuan negara. Pengakuan negara atas hak masyarakat. Yuridis, kalau sosiologis, pengakuan sosial, pengakuan masyarakat terhadap perilaku atau status seseorang. Kalau filosofis lebih mengarah ke pandangan hidup, lebih ke arah pandangan hidup, apakah menyangkut etika, sebaiknya itu bagaimana. Ini karena itu secara pandangan filosofis lebih memakai pendekatan scientific, ini nggak jelas ya, scientific ilmiah, memakai pendekatan keilmuan lain untuk mewujudkan hasil penilaian yang terbaik. Nah, ini penilaian filosofis itu penting nantinya untuk membuat hukum yang jus konstituen, hukum yang ingin dicita-citakan hingga bisa diterapkan baik secara sosiologis maupun secara yuridis. Kemudian dari sisi cakupannya ada wilayah, orang, waktu, objek, benda tertentu. Nah, kita akan membahas di materi-materi selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Saya Iwan Silvat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.